akhlaknya juga bagus, orangnya juga santun. Itulah Siti Aminah. Nah, Bapak Ibu, dari perpaduan kurang yang berbobot, ibu Nabi seorang wanita yang cantik rupawan, ayah Nabi seorang laki-laki yang tampan, akhlaknya bagus, artinya juga bersih. Lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak Ibu, salam muka yang awak tahu Nabi yang paling tampan itu adalah Nabi Yusuf. Saking tampannya Nabi Yusuf, induk-induk sadar membuka mata dan sedar dan basahi tangan. Untuk cerita Bapak Ibu, itu kisahnya dan itu pemanggilan. Lalu apa kata Ustaz Adi Hidayat? Ketampanan Nabi Muhammad 40 kali lipat masih di atas Nabi Yusuf. Jadi barulah tampannya Nabi Muhammad itu kita tidak dapat bayangkan Bapak. Nah, jadi tidak disalahkan dulu kalau kemudian oleh Allah beliau sudah dijadikan sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayah dan ibu Nabi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah satu. Kemudian yang kedua, yang menurut aku mempedulikan Bapak Ibu untuk mempelajari sejarah Nabi, yuk perlu merujuk ke kitab. Tidak bisa kaji di karang-karang. Karena sejarah itu kan perjalanan hidup seseorang. Dan kalau tidak merujuk kepada kitab akan berbahaya. Contoh, ada ustaz nasional, kamu mendengar kajian beliau. Kata beliau, ustaz nasional itu kasihnya se-Indonesia orang kenal dengan beliau. Apa kata beliau? Siti Aminah ibu Nabi melahirkan Nabi itu dengan cara sesar. Ibu tahu sesar? Bapak Nado, operasi. Yang bicara ustaz kelasnya nasional. Ambo jadi penasaran ustaz. Kita buka kitab Rahimkum Maktum itu tidak apa serobok cerita sesar di situ. Padahal ibu dan bapak, kalau untuk sejarah Nabi, itu buku yang banyak menjadi rujukan. Buya Gus Rizal, Ustaz Adi Hidayat, para ulama banyak menjadi sebab kenapa? Karena buku hasil lomba menulis sejarah hidup Nabi sedunia. Rabitah Alam Islami, organisasi besar di Mekah itu mengadakan lomba itu. Pesertanya sedunia Pak. Peserta dia waktu 1 tahun kumpulkan bahan, himpun dalam bentuk satu tulisan, diserahkan kepada tim penilai, maka juara 1 itulah hasilnya Bapak Ibu. Artinya, itu bukan cuma hasil karangan, tetapi sudah diseleksi ketat oleh tim. Sepertinya lebih paham loh beliau orang India tentang sejarah Nabi dibandingkan orang Arab. Kenapa? Orang Madinah juara 3. Juara 1 orang India, juara 2 masih India, yang ketiga baru nanti orang Madinah. Itu yang juara. Jadi kalau dikaji-kaji, mirip-miriplah cerita asal-muasal orang Minang. Kalau menurut para ilmuwan, yang lebih paham asal-muasal orang Minang itu tak orang Minang, siapa orang Belanda. Di Den Haag itu Bapak Ibu ada sebuah pustaka. Ada itu museum. Di situ ada sebuah buku judulnya bahasa Indonesia kan, asal muasal orang Minangkabau. Di situ ada apa? Di Minangkabau ada di Tambor. Nah, dibuat di dalam Tambor itu Tambor adat alam adat Minangkabau katanya begitu. Menceritakan asal muasal orang Minangkabau pantun. Apa di pantunnya? Dari mana asal tiap Paliko dibanding Kelon dan Batali? Dari mana asalnya yang moyang kita? Dari puncak saja Gunung Merapi sagada. Aku tidak rumi membayangkan. Bilolah kejadian itu. Katanya Gunung Merapi sagada penelitian. Bapak Ibu yang melihat umur si usia ini, ibu aku orang begitu 2 P. Ketika ibu aku sedang gadis-gadis kami umur 20 tahun mencari ke gunung itu saya juga tidak ada gunungnya. Jadi itu dulu berserbuk dan segala penelitian.
kampung itu cerita coba. Jadi cari itu yang sulit cari itu. Mirip-miriplah seperti itu. Nah, Bapak Ibu hormati balik dari beliau. Jadi cari itu beliau yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu lahirnya sesar itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Kalau dikatakan sesar itu Bapak, berarti lahir kekasih Allah itu sulit. Padahal tidak. Itu contoh. Karena Bapak Ibu Ustaz agak Bukit Tinggi ngaji di sebuah masjid yang leceh kamu mulai bersaji. Dia bertanya juga, Ustaz, yo ibu Nabi itu melahirkan dari tanah Ustaz. Ibu-ibu dulu melahirkan anak ibu di mana? Dia kasua kan? Dia kasua Pak. Tapi cerita Ustaz tu, ibu Nabi itu melahirkan dari tanah. Sudah tu pas di mana posisi sampai Nabi keluar itu lagi dari lubang tu. Aku pun tanya, cerita beliau di mana dia bukan betul. Kalau nanti yang lahir kepadusi langsung di banaman, langsung dikubur. Kalau laki-laki baru dibiarkan diri. Kecapa Bapak Ibu Nabi tidak sesadis itu. Siti Aminah itu Bapak Ibu adalah wanita sama dengan Abdullah. Itu lelaki dan perempuan yang Allah betul-betul dijaga. Beliau tidak terkontaminasi dengan kebiasaan dia tak tahu kan itu. Tapi cari itu kawan kita itu Bapak kata beliau, Bapak dikali lubang sampai searah dengan sampai Nabi Laya itu. Kalau nanti yang layak perempuan itu kan langsung dibunuh dulu. Aku katakan kok kejabatan. Sedangkan jangankan beliau Umar bin Khattab, Bapak Ibu tahu Umar bin Khattab? Ibu kenal Umar bin Khattab? Beliau kenal. Kenalan. Itu kan orang tidak punya sunnah itu. Satu-satunya umat Islam di zaman Nabi yang pindah terang-terangan kan cuma orang. Selebihnya mana dokter Islam? Tangan malam pergi Umar daripada dia soalnya. Kalian tokoh-tokoh Quraisy, rakyat Quraisy, siapa ingin dia berpisah dari badan, anaknya jadi yatim, bininya jadi jatuh, kalian ambil Umar pindah ke mana? Gesek. Ada nama dok. Memang terkenal pemberaninya Umar bin Khattab. Tetapi ketika dia hendak membunuh anak perempuan, itu anak Bapak lawan dua masuk 3 tahun. Kalau Umar seorang preman gadang tak punya rasa takut, tak tega membunuh anak mertua, kok sejak bila dikatakan begitu? Kenapa? Dia tak mau merujuk kepada kitab yang bisa dipegang kebenaran. Makanya maaf Bapak Ibu, aku bukan sok sanjang, tapi mengatakan bahwa kalau bicara sejarah Nabi mesti rujuk lagi kepada sumbernya dan ingat bahwa cerita Israiliyah pun banyak menceritakan tentang Nabi dan itu cerita yang tidak benar. Israiliyah itu Bapak Ibu cerita-cerita yang dibuat dikarang oleh orang-orang Bani Israel. Contoh Israiliyah itu contohnya kisah Isra dan Mi'raj. Dulu waktu aku mencari di rumah-rumah umat Islam itu dulu ada lukisan kain gambarnya gambar kudu. Putih bulunya bahkan dua kepala pernah Bapak Ibu sekalian. Pernah kan? Nah, itu kan dikatakan murahnya Nabi ketika Isra dan itu cerita Israiliyah itu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu murah itu berarti siapa itu Bapak Ibu? Murah itu gadang pada keledai, ketik pada kudu. Itu murah. Nah, apa kelebihannya Bapak Ibu? Murah itu kaki mukunya itu melangkah 5 ujung pancadiannya. Itu murah. Jadi kalau model itu melangkah, ya wajar saja putih setelah perjalanan Mekah. Serang merah, Mekah kamu? Bu, dari Masjidil Haram kan? Di Palestina kan? Nanti dari Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha kan? Itu udah aneh. Kenapa? Karena binatangnya itu Bapak Ibu dikonsentrasikan bahwa kaki mukunya itu melangkah 5 ujung pancadi. Di situ jatuh kaki melangkah. Kok bisa kalau Allah yang berikan kendaraan khusus tidak Allah karena tidak mungkin. Cuma orang-orang Israel, orang Bani Israel yang buat cerita apa ceritanya burak itu adalah kuda pakai sayap akan dua itu cerita Israel.
itu kasih Bapak Ibu bahwa kalau kajian itu dan disampaikan kepada umat akan semakin kita khawatirkan nanti akan semakin banyak umat yang tidak paham dengan sirah darinya. Sangat taruh kadang-kadang dalam penyampaian pun itu banyak yang keliru. Bapak Ibu itu ciakan menjalin dengan boleh. Menurut Bapak Ibu itu cuma sekedar ingin memastikan bukan menguji. Dan melakian namun Muhammad dan Nabi itu siapa? Siapa? Cik Nemo kakek ibu sebelah sini kalau nak tanya baik tak punya pulang. Siapa melakian namun Muhammad dan Rasulullah? Siapa? Abdul berarti kakek Nabi ya. Abu Talib atau Abdul Muttalib? Abdul. Bapak Nabi mana? Lalu meninggal. Bila Pak Nabi meninggal? Tadi pun Nabi dalam kandungan. Umur berapa Nabi dalam kandungan? Bapak Ibu kan sudah peringatan kemarin itu kan ada dari hari ini kok. Tak ada ya? Ada. Tak ada. Nah, kamu jelaskan Bapak. Jadi ayah Nabi bernama Abdullah itu wafat di usia 25 tahun. Masih muda Pak. Ya. Beliau memimpin kafilah dagang Quraisy menuju Syam. Balik dari Syam tarik ke Yasrib. Yasrib itu kan nama aslinya Madinah. Sebelum Nabi pindah ke situ dan tinggal di situ, daerah itu namanya Yasrib. Nah, balik dari Syam kami ke Yasrib, ibu di Yasrib Abdullah sakit sampai kemudian meninggal dan dikuburkan juga di Yasrib itu. Bapak Ibu, ketika itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibu beliau Siti Aminah. Makanya ketika Nabi lahir dan bagian nama itu dah ayah beliau, saya bagian nama kakek beliau. Ibu tanya cikgu, dan bagian nama anak ibu ketika ibu melahirkan dulu siapa? Apa itu? Apa itu waktu aku suami apa? Bicara apa itu dulu? Karena bunyi itu soalnya apa itu Ustaz? Suami kami. Kami tidak tahu. Nama laki anak Muhammad dan Nabi itu ya kakek beliau. Jadi ceritanya gitu Bapak Ibu ya, boleh bercerita. Nah, sesudah Siti Aminah melahirkan, adik beliau pemuda beliau namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu berkebangsaan Yaman, maaf berkulit hitam, nama aslinya Baraka, perempuan. Dan itu salah satu warisan yang tinggal oleh Abdullah kepada istri beliau Siti Aminah. Adik Siti Aminah kata Muhammad, wahai Ummu Aiman, tolonglah dia tahu cik kami tua, bukan itu benar lain. Makasihnya sampaikan kepada Abdul Muttalib. Ada dia tahulah oleh Ummu Aiman, datanglah Abdul Muttalib. Nah, bila sudah lahir diberhasil kalau sudah dilekatkan pakai beliau. Apa kata Abdul Muttalib? Aku bawalah cucu ambuku dulu ke Ka'bah. Tiba di Ka'bah, masuk ke dalam. Di dalam Ka'bah, apa kata Abdul Muttalib? Abah dia nama cucu ambuku dengan nama Muhammad. Jadi nama laki anak Muhammad ke Nabi itu ya kakek dia. Cuma yang jadi pertanyaan, dari mana Abdul Muttalib dapat nama? Oh, sementara Muhammad itu nama yang belum pernah dipakai sama sekali. Kalau di Arab di Mekah itu nama yang dipakai kan pakai Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Dahul. Sekalian Abu ada apa? Tapi yang mana ada. Maka menurut para ulama, Bapak Ibu, sebetulnya itu arti kudrah dan iradannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimasukkan ke dalam otak dan hati Abdul Muttalib, dan itu diucapkannya. Aku beri nama cucu aku dengan nama Muhammad. Nah, itu sejarah penamaan. Menurut Bapak Ibu, Nabi Muhammad disunat tak? Disunat tak? Tidak. Bapak Ibu, kalau dah disunat itu bawa kayu. Marasai Nabi kalian buli. Selagi ini buli itu. Bapak buli. Nabi Muhammad menyuruh kita berkitan tak? Bersunat itu kan sunnah Rasul kan? Suruhan Rasul kan? Kalau orang menyuruh anda bersunat, tapi itu jadinya Bapak Ibu.
merasa kepada ibu itu. Tapi ada yang mengatakan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu dikhitan saja lahir muda kok. Di dalam kitab dikatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan di saat berumur 7 hari. Siapa yang mengkhitan? Kakek beliau. Dari mana Pak Ibu? Nah itulah Bapak Ibu dikatakan bahwa itu masih sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Sama dicetuk penyusuan Rasul. Nabi disusukan oleh berapa orang perempuan? Yakin dua? Yang pertama ibu Nabi, yang kedua yang menyusul Nabi itu 3 orang. Satu ibu Nabi Siti Aminah, yang kedua Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Budaknya Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Adiknya Pak Nabi. Yang ketiga nanti baru dengan Halimah itu saja. Halimah itu bapak sampai Mubarak Nabi menyusu 2 tahun. Ibu-ibu sampai Mubarak menyusu anak dulu. Siapa menyuruh ibu menyusu anak 2 tahun selama itu dulu? Udah jawab itu lebih dulu. Dan menyuruh ibu-ibu ama-ama ini menyusu anak dulu 2 tahun usia. Sunnah Al-Quran Allah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Aku wasiatkan kepada manusia. Apa pesan Allah? Hendaklah manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah pertama. Jadi walaupun di Minangkabau ini material hak, Bapak Ibu paham material hak? Bahasa kalau tidak tinggi itu kan tidak sampai Allah berubah. Material hak itu artinya, oke? Orang Minang itu Bapak Ibu menasab kaya, menasab ibu. Ibu ketika menikah dulu bintinya nama apa? Nama Mak. Tapi ibu sekolah. Tidak apa-apa, salah tubuhnya makan barada. Orang Minang itu banasab ke bapak, basuku ke ibu. Betul? Iya. Udah bawa si kumbang, tahu dulu. Kumbang. Bapak si kumbang, mandi baju si kumbang. Ini kumbang dah. Ayo dulu dia. Ambo friend dia. Senior aku. Bapak, ambo jabat. Ambo jabat, mandi ambo jabat. Apa izin Pak Aspo Bapak? Nah, foto. Yang masuk foto itu ayah Bapak atau ibu Bapak? Ibu. Tak mungkin Bapak. Kenapa dia? Kalau Bapak kita bersuku foto itu berarti Bapak udah baik. Cuma yang jadi masalah dari suku Jawa kok di Minangkabau salah juga. Di orang kalau orang Jawa berade, cabutnya dari itu. Dicabut sih ya itu. Tapi jadi keyakinan loh. Jadi apa nih? Ada orang katakan Jawa Awi. Ya Allah ya dari apa? Apa ya Bapak? Kamu Jawa. Yang BNG Pak, Bapak BNG. Datuk kami namanya untuk berdaru. Kalau lalu seperti itu Pak, aku sebenarnya kalau aku tidak dalam surat Bapak. Kalau aku kalau mungkin untuk itu surat berdaru. Kalau suku yang agama ikan Malin, kaki apa? Malin, kaki, Karina. Nah itu kalau Rasulullah ibu dia, kalau Rasulullah kalau Sultan Manado, tapi kecambo biarlah dalam orang Solo tapi dikasih lojo daripada dalam orang Solo tapi mana terlalu lah. Jadi kasih ke orang Jawa itu baik. Jangan kita kurang Jawa kalau beralih hujan dari itu. Dan kalau itu jadi keyakinan Syria itu hujan turun itu bukan gara-gara beralih itu orang Jawa. Memangkan bulan itu turun, tapi itu jadi keyakinan. Nah, Bapak itu hormat kita dirahmati Allah. Nah, kita kembali lagi ya. Itu suku gitu. Jadi Bapak
Ibu bahwa orang Minang itu nasabnya tetap ke bapak, tapi pengambilan sukunya diambil dari ibu. Maka dia dikatakan orang Minang itu material hak. Dan memang ibu bapak kita tak memungkiri di Minangkabau ibu-ibu koyo dimuliakan. Namanya bundo. Dan salah menyambut tak bundo bukan dua. Tapi ada tak bundo dan dua. Bila ini cepat. Tapi di dalam ibu-ibu kok selalu bundo kan dua. Amin. Memang bundo benar mana dua. Walaupun di Minangkabau ibu-ibu memang diberikan tempat istimewa, tapi kalau cari itu anak berbakti kepada Allah, kedua-duanya sama. Siapa itu? Baik ibu ataupun ayah. Pokoknya ibu-ibu amal sampai ke ibu-ibu ibu-ibu jadi ibu itu anak muda marah dia Pak no. Kadang-kadang ibu aku tak bayi dia Pak. Tapi nak ibu-ibu sini, dilabui. Ya, anak bakal belanja membeli sesuatu mengecek ke mandai no. Bu kembali bu, atau kecek ibunya, tua karena ayah beli biko. Tapi cak anak tu, bu mengecek tak kaya. Mana mengecek kaya ayah, bukan main sekolah menindak dia jadi itu. Atau sama orang dan suami. Aduh dah ibu menonton kadang-kadang Pak. Boleh itu. Tapi dah ibu-ibu itu baru. Aku katakan bu, walau ba'aka suami ibu, apalagi ibu-ibu yang kini sudah menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Walaupun ibu lah satu mencari piti bahasa kiper maju, dan suami ibu tetap harus harus dihormati. Dan ada baju anak pun dididik untuk tetap menghargai dan menghormati bapak. Kenapa perintah Allah samanya? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan ke manusia, awas Allah, mereka wajib berbakti kepada kedua bapak itu. Kedua-duanya. Kemudian kata Allah tambahnya terutama kepada ibu. Kenapa? Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Maka pada pihak kami dengan ibu itu mengandung kita dalam keadaan payah yang bertambah. Bu, you payah ibu mengandung ketika kandungan tambah kadang. Mengasuh payah ketika kami ingin tahu kami. Ketika kandungan 8-9 bulan ada tak pakai ibu bayar. Satunya berjalan bayar, lalu bayar. Kalau menyelantang sen, sesak amok kalau berek, sakit pinggang kalau melupui mati bayar. Yuk bayar tak? Kadang-kadang apa-apa itu lagi ada semua ya. Yuk ni lepas. Ibu sudah tahu. Memang sulit. Nah, itu yang Allah katakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Maknanya Allah labihkan supaya kita lebih berbakti kepada ibu. Kenapa? Karena mengandung itu susah. Puncaknya nanti ketika melahirkan. Nah, kemudian apa kata Allah? Wa fisaluhu fi amin. Apa yang kita tadi? Ibu-ibu kalau tidak tahu siaran menyuruh ibu menyusukan anak, itu Allah akan Allah susukan anakmu selama 2 tahun berturut-turut kata Allah. Ada ibu-ibu dulu pada tahun menyusukan anak. Aduh lagi ya. Wah sakit. Pahalu ini banyak. Kalau perintah Allah jalankan termasuk ibadah tak menyusukan anak. Berarti kalau 2 tahun ibu full menyusukan anak sekali sehari 2 kali, itu pahalanya luar biasa. Bapak ibu yang
membiak dari siswa-siswa ajaran Nabi Ibrahim. Itulah yang terjadi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hormati, itulah sedikit kisah tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad lahir di apa itu? Sinayan, tanggal 12 bulan tahun Rajab. Terima 40 Rajab. Terima tu Rajab. Dari sejarah, bukan dari Al-Quran. Ada tak Al-Quran cerita tentang gajah? Lain. Ada masalah itu Al-Fil. Ini dapat saya Al-Fil. Kalau tak dapat, tak pasuk satu dirikan sebuah kain. Alam tara kain. Salah. Bukan di as tapi di as. Itu saat itu. Ya saja. Oh iya, yuk. Guru kita yuk. Alam, dan itu bukan tarakai tapi tarakai. Itu tak kecil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Nah, lanjut sambungannya. Nah, itu yang salah. Jangan baca ta. Huruf ta kalau mati tidak berqalqalah. Huruf qalqalah itu limonya yang buku kadang. Huruf qalqalah itu limonya pakai tu. Ba, jim, dal, ta. Kalau ikonan mati terletak di tengah atau di ujung, kau nak memberi bunyi belakang. Kayak contoh tadi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bentuk macam ni pas tu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lagi sambungannya. Wa arsala alaihim khairan ababil. Lagi jangan baca tar. Kalau tar kadang itu tak keteknya. Tarmihim. Terakhir siapa nak menggali dia kita dapat selawat tengah dengan dia. Faja'alahu salah lagi, bukan kaos. Itu suat itu. Faja'alahum ka'asfim. Mak dengan ain atau mak dengan hamzah. Dengan ain dengan hamzah. Kita ayah bu dengan ain. Kita ibu-ibu. Dah kecap-capak sebelah tadi. Dengan hamzah. Salah tak bah? Itu kan sedang berbeda. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itulah ayat yang menceritakan kisah pasukan bergajah. Di situ cerita gajah. Dari mana gajah itu datangnya? Yaman. Di mana Yaman itu? Ethiopia ini, Afrika itu daerahnya. Para jumlah pasukan yang datang 60.000 orang. Para ibu gajahnya 2 kali ibu gadang-gadang. Menurut Bapak Ibu, mana gadang binatang dulu binatang kini? Mana gadang orang dulu pada orang kini? Kalau orang kini ketek-ketek sudah ketek, pendek sudah pendek, bodek saja. Ibu nampak dong Bapak, sudah ketek, pendek sudah pendek, bodek. Tapi di dalam kodah aku, di dalam itu soleh-solehah selalu amin. Bapak Ibu, jadi pasukan besar itu, ini kan maknanya seperti pasukan gadang tubuh datang dari Yaman. Yaman itu Ethiopia ini sebagai daerahnya. Jumlah nanti itu Pak 60.000 orang di situ dicari Tuhan. Pimpinan lo Abraham, kamana juga bakal. Kasusnya juga Ka'bah, apa umpamanya juga Ka'bah. Abraham itu orang Kristen itu Katolik atau apa? Dekarano Abraham membuat gereja raja
Di dalam kisah renovasi Ka'bah dijalankan, Ka'bah itu ketika Nabi bawa menjelang 35 tahun itu direnovasi Bapak Ibu, 35 tahun ya, lebih kurang itu Bapak Ibu. Itu dikatakan bahwa Ka'bah itu adalah tumpukan batu-batu besar. Ada tumpukan susunan. Mana letak tumpukan dibandingkan susunan? Bapak Ibu ada sudah katakan Pak, Ka'bah itu cuma tumpukan batu-batu besar Pak. Makanya ya sebenarnya Abraham itu irinya kenapa? Katanya macam ya bangunan saja batu. Tapi orang ramai jalan situ. Sementara orang punya gereja rancak di sana, ingin orang jalan Ka'bah ke situ, tapi tak boleh jalan situ. Kan gereja aja lah, betul. Nah, sebab pertempuran kedua Bapak Ibu, ada orang Arab Mekah itu dari suku Bani Kinana. Buat disampaikan Bapak Ibu, ada mirip-miripnya Pak, Minangkabau juga dia tahu. Ada yang besar suku tadi. Kalau di Minangkabau ada suku, di Arab Mekah suku dia tahu Bani Kinana. Orang Bani Kinana itu Bapak Ibu ketika tahu Abraham ingin memindahkan orang Jeraka Ka'bah ke gerejanya, nyobai kerajaan mengenai besar, nyobai ke Yaman, masuk ke kerja berakok, nyobuli mami patung Yesus menyokong tapi naik dulu Abraham. Tuhan itu 5 jemaah Pak. Nyulah ini cuma tidak tahu. Akhirnya nyuara pasukan garam jumlah 60.000 orang. Cuma sekedar untuk meruntuhkan. Sampaikah Abraham dan pasukannya masuk ke Mekah? Sampai 5 berarti? Pesan itu boleh cerita. Beliau berarti Bapak Ibu nah takut kita cerita sedih. Sampai 5 saat ikut Musdalifah, ikut Mina. Itu boleh berhenti. Namanya Wadi Hasir. Wadi itu lembah. Cuman Bapak Ibu, lembah di orang Arab pun tidak naik gawat. Lembah itu dataran yang diapit oleh bukit. Musdalifah itu kan dia bukit Pak. Bagi Bapak Ibu yang sudah haji, Bapak Ibu kalau ingin mencari lautan manusia bukan di Padang Arafah tapi di Musdalifah. Itu membukit orang selain Pak. Bapak kalau dia ada bukit. Kalau di Arafah tidak nampak kenapa? Karena pakai tenda gitu kan. Musdalifah itu Bapak Ibu atau itu lagi lantai tanah. Bagi pang bisa situ. Bagi sebuah. Bapak Ibu ikut Musdalifah, ikut Mina. Bapak Ibu yang sudah haji ukuf di mana Bapak Ibu? Kalau tanya haji batal. Imam ukuf pada Arafah. Sudah berapa ukuf ke mana? Yang sudah haji. Selesai ukuf kemana kamu? Yang sudah haji kemana? Kamu Musdalifah. Selesai Musdalifah ke Mina. Mana di Mina? Melontar juga. Bapak Ibu kita kembali. Nah, jadi pasukan gadang yang jumlahnya 60.000 orang itu berhentilah di Wadi Hasir. Bapak di situ berarti istirahat dulu. Maka segala macam hendak melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Bapak Ibu, para jarak Wadi Hasir menuju Mekah, Bapak Ibu, jaraknya 7 kilometer lagi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membayangkan pasukan gadang kok masuk ke Mekah, tak pernah kapok, masih 7 kilometer baru sampai Mekah. Lebih kurang makan semua Bapak Ibu. Musdalifah, Wadi Hasir, Mina, nanti Mekah juga lebih kurang. Mungkin Bapak di situ Mekah kenapa boleh kalau ketika kita berpindah Bapak Ibu arahnya jam kadang yang sampai kadang itu pada di situ. Disitulah pasukan berangkat terakhir. Nah, apa yang terjadi? Disitulah menahan pasukan baik Allah menahan. Ketika pasukan bergerak anda menuju Mekah Bapak Ibu. Nah, gajah itu kan ada sedang lalu-lalu tuh di jagoan. Nang lalu dan bertaga, nang taga dan berbanyak. Ketika di maduan kepala di badannya menuju pertama. Mekah siapa yang membaik ketika gajah tidak bisa jalan? Allah Subhanahu. Jadi kalau mau istilahkan, kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada. Jangan baca syai'an ayyaqula lahu kun. Itu dia kun bayakun Allah. Sajak dari Yaman
Ethiopia, Bajalan Tawi, Gajah Kota Unggah. Sesudah selesai berhenti dua di hasil tuh Bapak Ibu di maduan gajah orang apakah aja tidak menggari gajah. Dilaka, dirambah, diatak pakai tombak hanya gajah. Kalau pada gajah siapa gajah tuh PGP memang pikirin. Banyak orang pikir pakai gajah kadang bukan di rumah sekikunya di bawah. Akhirnya Bapak Ibu pasukan pun tak bisa maju, mundur tak mungkin. Baru kemudian kata Allah sudah pasukan kita tahan pada saat Allah katakan berikutnya wa arsala alaihim tayran. Allah mengutus burung namanya. Menurut Bapak Ibu ababil itu nggak ada titik. Dari mana? Sakit burung ketik, oh salah nih. Sakit burung ketik, salah nih. Ada orang kata burung untung kadang. Tahu burung untung? Hari ini kacau burung garuda kadang. Kadang cuma dari KM sakit lah. Bapak Ibu kamu tidak merasa sakit KM dia. Masa kamu garuda menakut? Tapi jangan kamu merasa sakit. Kamu sakit itu mau beli sakit terus tu. Masa ismana di kue tengah ibu jalan ke situ. Karena itu tabiat dia. Dari mana tahu burung itu ketek? Dari bebannya yang membawa batu atau kreker. Kreker. Beda batu kreker beliau. Batu kadang. Kalau kreker, aku punya burung yang ketek. Sebab tak mungkin kalau burung yang ketek punya kadang tak pandai kita tahu. Diperkirakan sakadana kira-kira Bapak Ibu burung apa? Sakadana burung. Nah, kucing lah. Terima kasih jawaban ini, tapi yang kita lakukan kalau bisa tidak usahlah nama gereja di belakang. Tapi terima kasih Budi. Awak kan dia zaman tu. Aku jujur Bapak Ibu ya, aku tak sensitif sedikit pasal itu. Gereja itu kan tempat ibadah siapa sebenarnya Pak. Tapi yang saya sayangkan Bapak Ibu, apa yang saya sayangkan? Mencari imam besar Masjid Istiqlal mencium kepala paus naik belum mencari orang. Itu masalah. Aku jujur Pak mencari orang mencium kepala paus mana yang belum buat. Siapa? Mana harus dicium kepala paus? Daripada mencium itu ajak cium kalau itu masuk surga. Bapak Ibu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innal musyrikina najasun. Orang musyrik, orang kafir itu adalah Allah mengatakan bahwa kata Allah, jangan biarkan mereka mendekat atau masuk ke tanah haram. Itu sudah mulia Bapak Ibu. Di negeri itu kalau itu tengah aja. Bukan itu. Ini jadi budaya apa ya? Ya. Kalau mau disilakan seperti ini kok di bagian di dalam muka itu istilah orang tua batuka baik buat siku ada siku di belakang begini ini sama sebenarnya boleh seperti itu kan jadi kalau siku dikatakan Bapak Ibu uniambo. Kalau al-mubarak ini mengibaratkan ababil itu sekadar burung layang-layang. Kita burung layang itu jadi burung layang. Satu siku burung itu membuat kerikil 3. Tapi burung itu jumlahnya ribuan. Kalau 1000 saja burungnya Bapak Ibu barang kerikil yang jatuh aja. 3.000. Siku burung kan 3 kerikil. Mau dicakarnya jadi mau. Nah, ketika pasukan Mullah Taluwa di Wadi Hasil maju tak bisa tidak mungkin Allah datangkan burung ababil ketika melewat dari kelompok pasukan itu menyelapihkan kerikil. Apa tiba-tiba kata Allah? Faja'alahum ka'asfin mazkul. Apa artinya? Pasukan itu hancur seperti daun dimakan bulan. Pernah Bapak Ibu saya daun dimakan bulan? Bapak tahu bolong.
Cuman beberapa masa kemarin Indo aku diheboh lalu dia sebuah bunga namanya Janda Bolong. Bunga janda bolong. aduh namun masa kamu bunga janda bolong mahal itu barawi itu kali itu ya Allah Belajar dia janda dia bolong ya. antara tahu berapa jangan lain bilang banyak dulu raja aduh mawar ada bu melati muci ayam tidak dibalas itu namanya muji. Nah Bapak Ibu, jadi bagi Allah menghancurkan pasukan yang sangat besar itu sangat mudah dan itu dengan sesuatu yang kecil-kecil. Burungnya kecil sebesar burung layang-layang dan ini kecil. Cuma jangan salah, kerikil itu dari mana loh? Dari tarmihim bi'ijaratin min sijil. Tapi uniknya Pak, ketika kerikil itu langkai dicakar jadi paru burung, tak bawa gitu. Tapi ketika dijatuhkan, tapi jangan katakan dilempar ya. Kadang kalau saya terjemahku, maka burung ababil melempari pasukan bergajah. Saya dulu pun pada yang kami. Nah, akhirnya malah sini Pak. Lewat yang tengok melakukan hebatnya Bapak Ibu. Setiap kerikil mengenai tubuh pasukan Abraham dan bunyi minuman kendaraan akhirnya pun itu yang masuk dan sementara Bapak ketika disampaikan di contohnya tidak tertanggapi. Kenapa bisa? Ini atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu. Menutup terakhir Nabi Allah lahir beliau itu sabalun pasukan datang baik yang pasukan tibu atau sudah pasukan dihancurkan Allah. Saya jawab kemudian pulang si komen. Sabalun baik yang sesudah sebelum ya. Sebelum ibu dia cek sabalun sebaiknya sesudah baik yang salah sebelum. Tapi lawan Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW lahir bulan itu 55 hari sesudah pasukan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bulan Pak. Ada risiko dijadikan satunya bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW tersebut jaraknya 50 sampai 55 hari setelah pasukan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau hukum kamu sama begini, ibu bayangkan diri yang Pak, kenapa dia namanya kan tahu saja. Pasukan itu datang bayangan ibu pasukan itu dari Nabi Niat itu jelas. Lagu bulan itu jaraknya baru lahir Rasulullah. Jadi jarak cukup jauh dengan hancur dan dihancurnya pasukan Abraham. Bapak itu Abraham selamat atau tidak? Selamat. Bapak selamat Allah lindungi. Untuk apa? Menerima hukuman yang lebih baik. Kenapa tadi ini pasukan barat? Apa hukumannya? Menentukan bahwa dalam perjalanan balik kiamat oleh Allah dia penyakitan pertama tangan itu membusuk tangan dari kecil. Dan kedua Bapak itu langkah pulang dan doa hamanamu bentuk durian dalam pemasakan. Nampaknya dari itu saking nauzubillah. Nah berhari dan mungkin berbulan dirasakan saat itu baru kemudian mati Abraham. Kenapa? Karena dia sumber dari datangnya atau sebenarnya itu pasukan paling zalim. Kenapa? Yang melingkungkan Rasulullah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, itulah sedikit sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Maulid atau Maulud. Apa yang boleh dimulai ya? Kalau Maulid harinya, kalau Maulud kalau bicara Maulid Nabi kita bicara masa kelahiran, hari, tanggal, bulan, tahun, termasuk kejadian yang beriringan. Kalau Maulid, tapi kalau sampai Maulud Nabi kita bicara nabinya, pribadi nabinya yang dibicarakan. Aku beda dengan Maulud. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bahas sejarah Nabi, itulah bagus kitab. Silakan cari. Bapak Ibu banyak orang menjual kitab punya dan terjemahkan. Jadi ketika di buku
bukan sejarah Nabi itu itulah tambahan Bapak Ibu terjemahan. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana pribadi Nabi itu, kitab yang bagus itu namanya Syarah Sama'il Muhammadiyah karena Imam At-Tirmidzi. Di situ dijelaskan kulit Nabi itu warnanya warna, rambut Nabi panjangnya barat, hidung Nabi itu Ahmad. Pokoknya seluruhnya tuh ada di situ. Dan itu berdasarkan hadis, kitab itu pengarangnya Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, jadi itulah kajian kita malam ini. Kapan buat kajian awak di bulan yang